A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dan pastinya senang sekali hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar melalui Islam itu Indah. Bersama saya masih menjadi host Teguh Rian, dan alhamdulillah hari ini ditemani dengan bintang tamu dan narasumber kita hari ini, Masya Allah. Bintang tamunya istrinya sendiri. Iya, alhamdulillah istri saya sendiri. Ada Ria Ricis, dan alhamdulillah hari ini ditemani kakak saya juga dong sebagai narasumber. Ada Uma Oki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Ahmad, dan abang saya Ustadz Syam. Siap, sehat ya Bang Rian ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini gimana nih Bi? Ini jamaah, kalau ngomongin laki-laki, lebih tertarik good boy atau playboy sih? Kalau kamu tertariknya yang good boy atau playboy nih? Kalau aku good boy dong, kan suami aku good boy. Oh, tapi kok anak-anak zaman sekarang pada beda nih. Emang kenapa zaman sekarang? Nah, makanya hari ini kita membahas tema mendingan good boy daripada playboy. Subhanallah. Nah, subhanallah. Ini pertanyaan pertama nih kepada Ustadz Hani. Biasanya laki-laki playboy itu terkenal dengan yang tidak baik. Tapi bagaimana laki-laki bisa begitu mudah memainkan perasaan wanita tanpa memikirkan dosa? Mohon penjelasannya Ustadz Ahmad ke dalam tausiahnya. Silahkan. Di sini, Ustazah. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa walah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang lelaki mampu mempermainkan perasaan wanita? Biasanya disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama disebabkan karena lemahnya iman. Seorang lelaki ketika lemah imannya, maka dia akan cenderung melakukan perbuatan dosa dan mempermainkan hati wanita, termasuk salah satu daripada perbuatan dosa. Di dalam satu perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yajtami'u fi qalbil mu'min bainal iman wal ma'asi. Tidak akan berkumpul di dalam hati seorang mukmin antara keimanan dan kemaksiatan. Maka ketika ada seseorang yang beriman, maka dia tidak akan bermaksiat. Dan ketika dia dalam keadaan bermaksiat, maka di hatinya dalam keadaan sedang tidak beriman. Lalu faktor yang kedua, biasanya disebabkan karena jauh dari majelis ilmu dan ulama. Di dalam satu hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam kitab Nahsul Ibad karangan Imam Nawawi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innal ilma yuhyil qalbal mayyit kama yuhyil ardul maita bima'il matar. Hendaknya kalian mendengarkan nasihatnya para ulama, duduk bersama para walinya Allah Subhanahu wa taala, hadir majlis-majlis mereka, karena sesungguhnya ilmu yang kalian dengarkan di majlis ulama itu bisa menghidupkan hati yang mati sebagaimana menghidupkan tanah-tanah yang mati itu dengan air hujan. Kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, tidak mendengarkan nasihatnya ulama, maka hati bisa mati, dan itu penyebab seseorang bisa mempermainkan hati wanita. Faktor yang ketiga biasanya disebabkan karena suka meremehkan dosa. Di dalam satu hadis yang datang daripada Sahal bin Sa'id As-Sa'idi rahimahullah, Rasul bersabda, iyyakum wa muhaqarati dzunub. Hati-hatilah kalian, jangan suka meremehkan perbuatan dosa. Orang yang suka meremehkan perbuatan dosa, maka dia menganggap mempermainkan hati wanita adalah perkara yang biasa. Padahal itu perbuatan yang bisa menyakiti hati orang lain dan termasuk daripada perbuatan kedoliman. Dan kedoliman tidak dibenarkan di dalam syariat baginda Rasul Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, adzulmu dzulumatun fil gabri wa fi riwayatin ukhra dzulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di dalam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Maka sudahi perbuatan mempermainkan hati dan perasaan wanita, maka seriuslah dengan seseorang yang ingin kau nikahi. Lalu kemudian faktor yang keempat yang menyebabkan seseorang lelaki mempermainkan perasaan wanita itu disebabkan karena mereka tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrullah fala ya'man makrullah ilal qaumul khasirun. Mereka menganggap diri mereka itu selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidaklah seorang yang merasa dirinya selamat dari azab Allah kecuali mereka adalah golongan orang-orang yang rugi. Karena nggak takut azab Allah, akhirnya berbuat dosa, akhirnya mempermainkan perasaan dan hati wanita. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang penyebab terakhir
itu disebabkan karena mereka tidak faham memuliakan seorang wanita. Kata ulama, ma'akraman nisa ila karimun wala ahanahunna illa laimun. Tidaklah seseorang itu memuliakan wanita kecuali dia orang yang mulia, dan tidaklah seorang lelaki dia menghinakan, mempermainkan perasaan wanita kecuali dia juga laki-laki yang hina. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala faktor sehingga kita menjadi laki-laki yang sempurna buat pasangan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad. Berarti intinya kita harus tidak boleh meremehkan dosa karena bisa membuat memudahkan untuk menyakiti wanita, Betul. tidak bisa memuliakan wanita. Betul. Nah, pelajaran banget nih jamaah. Tapi nih ya sayang ya, aku mau nanya nih sama kamu. Kamu lebih suka laki-laki yang playboy atau good boy? Good boy kan tadi Good aku boy. udah bilang kayak kamu. Oh, berarti menurut kamu aku good boy dong? Iya. Masya Tapi Allah. kadang-kadang Hah? sebaliknya. Maksudnya? Kadang-kadang apa? Kadang-kadang gimana? Langsung shock. Hah? Enggak, dari mana kalau udah tahu kalau aku tuh Kan good boy, kadang-kadang good boy pakai banget gitu. Oh gitu, kadang-kadang good boy biasa aja. Iya. Bisa aja, kamu jangan gitu, malu Rame. Masya Allah. Nah, saya nih mau nanya ke Umah Hoki nih, Iya. kakak saya nih. Mengapa banyak laki-laki yang tidak bisa menjaga perasaan wanita sehingga banyak wanita yang merasa sakit hati bahkan trauma dengan laki-laki? Nah, menurut Umah gimana? Silakan Umah. Izin guru-guru semuanya. Untuk adekku Icis dan juga adekku Abang Rian, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada banyak sekali laki-laki yang dikatakan menyakiti wanita? Sebelum kita mengatakan hal tersebut, ada baiknya untuk kita introspeksi diri terlebih dahulu. Sebelum kita menunjuk orang lain kenapa dia menyakiti saya, alangkah lebih baik kita introspeksi diri terlebih dahulu. Mungkin saja ada beberapa faktor. Ketika ada laki-laki yang menyakiti wanitanya, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kita lihat, kita introspeksi pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Mungkin kita kita sendiri adalah orang yang mungkin cepat tersinggung. Mungkin kita sendiri adalah orang yang apa-apa terlalu dibawa pikiran. Mungkin kita adalah orang yang apa-apa merasa cepat terluka. Mungkin. Sehingga kita introspeksi sendiri lebih dahulu, baru kemudian kita menunjuk orang lain. Setelah introspeksi beres, teman-teman sekalian, berikutnya baru kita cari faktor yang lain. Kenapa ada laki-laki yang menyakiti wanitanya? Kita lihat. Ketika seseorang dibesarkan di dalam sebuah keluarga dengan pola asuh tertentu, itu bisa menyebabkan karakter dari orang tersebut. Bisa saja dia memiliki keluarga yang bukan keluarga sakinah warahmah, melainkan keluarga yang di dalamnya ada toxic parenting, atau di dalamnya banyak sekali kekerasan, atau banyak sekali teriakan di dalamnya, atau mungkin dingin, sehingga hal tersebut membuat ia melihat, kemudian dia meniru, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya sampai dia besar. Jadi seorang laki-laki bisa menyakiti wanitanya disebabkan pola asuh, bisa terjadi di rumahnya sendiri. Atau kalau bukan dari pola asuh, mungkin juga dari pergaulan. Bisa juga seseorang itu memiliki sebuah sifat karena pergaulannya. Bukankah Rasulullah SAW ingatkan seseorang sesuai dengan agama temannya? Jadi kalau dia terbiasa bersama dengan teman-teman yang juga toksik, yang juga melakukan banyak kekerasan, kata-kata kasar, atau hal-hal yang buruk lainnya, bisa juga dia punya perilaku yang seperti itu. Atau bisa juga seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad tadi. Apa teman-teman sekalian, seseorang atau laki-laki bisa menyakiti wanitanya disebabkan karena dia jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat dosa, dia merasa takut sekali sebagaimana gunung akan menghancurkan dirinya. Namun orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa meremehkan dosa, seolah-olah dosa itu seperti lalat yang menempel di hidungnya dan kemudian dia tepis begitu saja. Sehingga dia menganggap dosa itu kecil, dia lakukan berulang demi berulang. Oleh karena itu, khususnya untuk para akhwat, untuk para wanita di luar sana, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita bagaimana cara memilah-milih laki-laki yang kelak akan menjadi pendamping kita. Hati-hati, kalau salah memilih seseorang, itu membahayakan diri kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita harus lihat ketika kita memutuskan untuk pada akhirnya nanti hidup bersama dengan seseorang, yang kita mau seseorang itu bersama dengan kita selamanya, sampai syurga Allah SWT, maka harus betul-betul selektif untuk melihat, selektif untuk memilih orang tersebut. Karena kalau tidak, itu akan menjadi neraka dunia bagi kita, juga neraka akhirat bagi kita. Ada seorang wanita yang namanya Fatimah binti Qais, teman-teman sekalian, yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, ada yang meminangku, ada yang namanya Muawiyah, ada yang namanya Abu Jaham. Yang satu sangat miskin, tidak punya harta sama sekali. Yang satu suka memukul orang. Maka mana yang harus aku pilih?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak kedua-duanya.
Orang yang tidak punya harta sama sekali, bagaimana bisa membahagiakanmu, menafkahkanmu? Lalu orang yang suka memukul itu membahayakan dirimu dan keluargamu. Jadi untuk teman-teman sekalian, kembali lagi, kalau ada laki-laki yang menyakiti, maka periksa dulu. Mungkin kitanya yang terlalu berlebihan, atau mungkin yang kedua karena pola asuhnya, atau karena keluarganya, atau dia kurang agama. Jadi hati-hati kalau ingin menikah dengan seseorang, pilihlah orang-orang yang baik agamanya, insya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Berarti Umah, kita nih nggak pernah tahu ya misalnya pasangan kita ke depan itu seperti apa. Ada caranya, nanti Ada kita bahas caranya. di segmen berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Umah. Nah, selanjutnya kamu mau nanya nggak nih? Aku sebenarnya mau tanya dari tadi, tapi tanya sama Ustadz Syam boleh gak? Boleh dong, silakan. Oke. Ustadz Syam, Apa tuh? ini kan aku banyak dengar-dengar katanya laki-laki itu cenderung mudah jatuh cinta sama perempuan. Katanya, apakah itu yang membuat Allah mengizinkan laki-laki boleh menikah atau boleh memiliki pasangan lebih dari satu? Emang boleh? Itu Icis emang boleh Cis? Jangan ditunjuk. Emang boleh? Cis saya emang nggak boleh Cis? tahu. Enggak lah, enak Enggak, aja. enggak, enak aja. Enggak, itu kan dengar-dengar. Kirain nanya mau ngizinin. Enggak. Iya, udah Jangan bijak gitu. banget gitu pertanyaannya ya, Masya Allah. Enggak. Tapi guruku Ustaz Ya. Ahmad, Mbak Oki, Icis, Rian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia, yakni zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama disebutkan adalah para wanita. Maka lawan jenis memang membuat lawan jenisnya jatuh cinta. Wanita akan membuat laki-laki jatuh cinta. Makanya saking berharga dan mulianya seorang wanita dalam Islam, mesti di cover, mesti memakai hijab, mesti memakai khimar, meski memakai penutup penghalang daripada penglihatan laki-laki, karena memang mereka adalah perhiasan yang sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan tanda atau ciri kebahagiaan orang itu salah satunya adalah memiliki seorang wanita yang solehah di rumahnya. Jadi kalau dia sudah punya istri yang solehah, itu adalah salah satu tanda atau ciri kebahagiaan. Kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, kemudian tetangga yang baik, itu adalah pelengkap daripada kebahagiaan seorang laki-laki, kebahagiaan seorang manusia. Kemudian apakah dengan ini Allah Subhanahu wa taala membiarkan laki-laki menikahi lebih daripada satu orang? Sungguh kalau kita melihat daripada surah An-Nisa, yang mana surah An-Nisa ayat pertama ini termasuk di antara kesunahan yang dibaca ketika dalam hal akad nikah gitu ya. Jadi dibahas di situ tentang fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Allah tidak pernah memerintahkan kita menikahi satu orang. Jadi Allah merintahkan itu langsung dua gitu ya. Jadi syariat pernikahan itu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Menikah itu dengan dari antara perempuan itu langsung dua. Wasulatha, 3, waruba, dan 4 ya, fa illam ta'dilu fawahidah. Namun kesimpulannya ada di akhir ayat dengan mengatakan kalau engkau khawatir untuk berlaku tidak adil, maka fawahidah, satu itu lebih baik darimu. Maka jikalau ada orang diberikan makanan A, B, C, D, E, lalu diberikan yang terakhir tapi E itu yang paling enak dan paling sehat, biasanya orang memiliki atau memilih yang pilihan yang E tadi. Pilihan terakhir yang ternyata lebih utama bagi dirinya, lebih baik bagi dirinya, yaitu fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Jadi bukan menjadi alasan bagi seorang laki-laki karena ia mudah jatuh cinta. Subhanallah, pernah disampaikan Mbak Oki, ketika engkau sudah memiliki seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, lalu tersisa seekor anjing betina, mohon maaf, maka engkau pun ingin memiliki si anjing betina tadi. Saking nafsu itu, syahwat itu tidak bisa untuk dibendung dari seorang manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diawali dari ayat surah An-Nisa
ayat pertama tadi, ayat tentang pernikahan 2, 3, 4 atau 1 yang lebih baik, maka diawali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menundukkan pandangannya. Wallahu taala alam. Subhanallah. Berarti intinya kalau misalnya istri kita juga kuat ibadah, yang pasti rumah tangga itu menjadi bahagia pastinya ya kan. Insya Allah. Amin ya Allah, insya Allah. Enak banget ya nanyanya ke sini tapi nyinggungnya ke samping gitu ya. Enggak, kan kita beribadah sama-sama adalah. Oh gitu. Nggak gitu. Oh, gitu. Alhamdulillah. Bentar Ustaz, saya berkaca dulu nih, berkaca. Kenapa berkaca? Enggak apa-apa dong berkaca Bercermin, bentar. Tapi ini saya mau tanya lagi nih ke Ustaz Syam. Apa sih yang membuat laki-laki good boy kalah dengan playboy itu? Coba jujur deh, siapa yang sekarang membuat Rian merasa kalah? Bukan kalah, Rian kan good boy ya kan. Amin ya Allah. Amin ya Iya. Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hasil seleksi dari kakaknya nih soalnya nih. Lama panjang seleksinya. Itulah, Emang cuman kan- ada yang membuat Rian merasa ini playboy tapi kok malah lebih unggul gitu? Enggak Iya. gitu, Rian cuma pengen tahu. Cuman kan terkadang banyak orang tuh yang lebih suka sama yang playboy daripada good boy gitu. Allahu Akbar. Nah, Kalau gimana seperti itu menurut kita Ustaz? jawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masa sih enggak? Iya nih. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita masih membahas dalam tema mendingan good boy daripada playboy. Nah, gimana Ustadz Syam tadi? Iya. Kalau orang yang udah punya pasangan, terus punya hati ke orang lain tapi sebatas itu saja, bisa dibilang selingkuh hati kali, yang enggak gitu. Aku kan bertanya sayang. Dicubiti. Apakah termasuk playboy apa bukan? Oh, Terus pantesan ya kamu mau ngajak aku hari ini, pembahasannya ini ternyata saya. iya, maksudnya biar kita sama-sama paham. Nah, terus bagaimana cara menghindarinya Ustadz Syam? Silakan. Maksud aku gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Umma, Ustaz tamatkan. Icis dan Tekurian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia merasakan ada gejolak di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi mereka untuk yakni melangsungkan kehalalan. Sebagaimana ayat yang kita bahas tadi di awal, memang Allah membolehkan atau mengizinkan sebagai jalan darurat, yakni menikahi 2, 3 atau 4 wanita. Namun ternyata satu itu adalah sesuatu yang lebih menguntungkan bagimu karena engkau akan lebih mudah untuk berlaku adil. Maka jikalau jalannya halal, kalau jalannya halal, kita tidak boleh menghalangi karena syariat juga tidak menghalangi kalau jalannya halal. Yang kedua, yang tidak boleh atau yang salah adalah ketika seorang laki-laki selingkuh ataupun melangsungkan hubungan yang diharamkan di dalam agama Islam. Jangankan seorang laki-laki yang sudah beristri, yang belum beristri saja mendapat hukuman dalam Islam, apalagi yang sudah mempunyai pasangan, maka hukumannya adalah rajam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka subhanallah, yang dilarang di dalam agama bukan perasaan mencintai orang lain atau perasaan menyukai orang lain atau yang disebut dengan istilah selingkuh hati, tapi yang dilarang adalah mendekati zina. Mendekati zina inilah yang sangat diharamkan. Termasuk di antara mendekati zina atau membuka pintu zina adalah dengan cara membuka peluang syaitan untuk menggodanya. Lihat bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Lihat bagaimana caranya syaitan atau iblis menggoda manusia dengan cara yang paling sabar. Maka bisa dikatakan salah satu makhluk Allah yang paling sabar dan istiqomah itu adalah iblis. Bagaimana sangat bersabarnya ia menggoda manusia dengan caranya sendiri. Maka subhanallah, ketika ada gejolak dalam hati, apa yang harus dilakukan seorang yang beriman? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hendaklah orang yang beriman itu menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan di sini dalam artian dia tidak sembarangan melihat apa yang bukan mahramnya. Dia tidak sembarangan melihat sesuatu yang mungkin bisa merusak daripada hati dan pikirannya. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika beliau melaporkan kepada gurunya bahwasanya dia kehilangan hafalannya, itu disebabkan karena melihat sesuatu yang tidak halal baginya. Maka jikalau dengan melihat bisa menghilangkan hafalan seseorang, bagaimana dengan seseorang yang sengaja dengan chatting misalnya, dengan video call misalnya, maka na'udzubillahi min dzalik. Maka cara yang pertama tentu saja dengan menundukkan pandangan. Yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau takut sama istri, itu istri ada tidurnya.
itu istri, sepintar-pintarnya istri untuk mengecek HP suami, lebih pintar suami bikin password sendiri, lebih pintar suami beli HP sendiri, ada HP terselubungnya, subhanallah. Wow. Maka apa Rian tuh katanya Namanya diganti. apa tuh? Namanya Nama diganti Budi. Ahmad ya tahu ya. Namanya diganti pakai nama Bambang misalnya, padahal Mbak maksudnya gitu. Subhanallah. Maka sepintar-pintarnya seorang manusia untuk menjaga manusia lainnya, tentu lebih pintar Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Makanya kita sebagai laki-laki takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada istri. Kenapa? Kalau takut sama istri kita masih bisa mempermainkan istri, tapi kalau takut sama Allah tidak ada jalan untuk mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Subhanallah, berarti intinya itu kita harus takut kepada Allah, jangan takut kepada istri agar tidak selingkuh hati. Karena Tapi kan ada ininya loh, ada keutamaannya, fadilahnya orang yang semakin takut kepada Allah, semakin takut istrinya sama dia. Betul. benar. Masya Allah. Kan kayak aku kan takut banget tuh sama Allah dan selalu ya Allah ya Allah. Jadi Pantes Icis alhamdulillah takut sama Icis Rian. selalu ikut saya gitu. Iya kan? Iya kan? Iya deh. Iya kan? Iya bener deh. kan? Ya emang iya gitu. Tapi aku masih ada satu yang mengganjal Ustadz Syam. Iya. Apa yang bikin laki-laki berubah menjadi playboy? Apakah karena salah pergaulan, salah didikan, atau salah apa? Kalau tadi Ustadz Syam udah bicara, sekarang kita dengar perspektif Ustadz Oh Ahmad. iya boleh deh, Ustadz boleh deh. Ahmad. boleh deh. Yang lebih denger. senior. Iya boleh deh, boleh deh, boleh deh, boleh dengar deh. perspektif Ustadz Ahmad ya. Masya Allah. dari Izin. yang lebih senior. Izin Umar. Ustadz Syam. Iya. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu bisa menjadi playboy memang bisa disebabkan karena dua faktor tersebut. Yang pertama, karena orang tua salah di dalam mendidik anak. Allahu akbar. Di dalam satu hadis yang datang daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, satu ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, arafna haqqal walad, fama haqqal walid? Kami tahu apa itu haknya seorang anak, tapi kami belum tahu apa itu haknya orang tua yang harus dia berikan kepada anaknya. Maka Rasulullah menjawab, an yuhsina ismahu wa yuhsina adabahu. Seorang ayah atau seorang ibu, maka dia punya kewajiban untuk memberikan anak nama yang baik. Lalu kemudian mengajarkan dia adab, mengajarkan dia akhlak, mengajarkan dia agama, mengenalkan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Karena di zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang mereka tidak kenal Allah, tidak kenal baginda Rasul Nabi Muhammad, jauh dari ajaran syariat, tidak dididik akhlak dan adab, sehingga mereka tidak bisa menjaga diri mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mempermainkan wanita atau menjadi playboy, wal iyadzubillah. Padahal kata Al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya innal walid mas'ulun an waladihi. Orang tua itu akan ditanya nanti di hari kiamat tentang anaknya. Kenapa nggak dididik agama? Kenapa dia nggak mengerjakan sholat? Kenapa dia melakukan perbuatan yang haram? Kenapa dia suka mempermainkan hati wanita? Maka ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua. Mengapa anaknya melakukan hal-hal tersebut? Maka perbaiki diri kita. Jangan sampai orang tua kita tersiksa, bahkan terhalangi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara playboy yang dilakukan oleh anaknya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Kalau ada anaknya yang jadi playboy, maka harus diingatkan. Kalau ada keluarganya, kakaknya, adiknya yang menjadi playboy, maka harus ditegur dan dinasihati. Karena tidak ada manfaatnya, bahkan cenderung melakukan perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sesuatu yang dilakukan dari keburukan, kalau itu dibiarkan dan menjadi contoh bagi orang lain, maka dia akan menjadi dosa jariah buat orang tersebut. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nggak punya amal soleh jariah, maka jangan sampai punya dosa jariah. Kamunya udah mati, tapi kamu ngajarin orang lain jadi playboy, maka selama orang-orang itu dia melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka orang yang sudah mati tetap mendapatkan azabnya di dalam kubur, wal iyadzubillah. Dan faktor yang kedua bisa juga disebabkan karena salah pergaulan. Makanya di dalam satu hadis riwayat Imam Turmudi, Rasul udah ngingetin. Kata Rasulullah, almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung agama dengan siapa dia berteman. Maka lihatlah siapa yang dijadikan teman. Bahkan di dalam satu syair dikatakan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, anil mar'i latas'al wasal an qorinihi fa inal muqarina bil muqarini yaqtadi. Janganlah kau tanya pribadi seorang itu kepada orang tersebut, tapi tanya dan lihat siapa teman-temannya. Karena seorang itu dia akan bergaul dengan teman-temannya. Kalau dia teman-temannya orang baik, maka dia insya Allah orang baik. Kalau teman-temannya orang buruk, maka kemungkinan orang tersebut juga adalah orang yang buruk. Maka dua perkara ini menjadi faktor terbesar seseorang bisa menjadi playboy. Maka
perbaiki ini semua dan bertemanlah dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik dan jauh daripada sifat playboy yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti Ustaz Ahmad kita harus memilih-milih dalam berteman karena teman juga bisa membuat kita menjadi tidak baik. Iya. Dan kalau misalnya seorang pria itu playboy membuat orang tuanya bisa terhalang untuk bisa masuk surga ya Ustaz. Karena sifat baik itu menular, sifat buruk juga menular. Mendingan ketularan sifat baik apa ketularan sifat buruk? Baik. Baik dong. Iya, membatasi nggak Bang Rian dalam bergaul? Oh, Gimana? Oh gimana? Oh doang udah Membatasi kejawab. atau nggak dalam pergaulan? Atau boleh bergaul dengan siapapun, atau Abang Rian nggak boleh sama ini gitu? Nah gimana? Coba jawab. ya tanpa dibilang udah ngerti lah. Oh, udah ngerti kok, aku paham banget pokoknya. Tenang, santai. Baiklah jamaah di rumah, pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baiklah, dari pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Aku hampir nggak percaya dengan laki-laki karena aku sering mendapat jodoh sosok laki-laki yang playboy. Namun benarkah jika kita mau mendapatkan laki-laki yang good boy harus menghapus dosa-dosa kita? Mau dijawab oleh Ustadz Syam, silakan. At-tayyibuna lit-tayyibin wat-tayyibuna bit-tayyibat. Yang baik untuk yang baik, subhanallah. Maka baik di sini baik menurut Allah ya, bukan baik menurut manusia. Karena bisa saja kita kelihatan akhlaknya buruk, namun ternyata dia baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menjadi ladang pahala sabar untuk istrinya, atau menjadi ladang pahala untuk berusaha merubahnya, berusaha saling memperbaiki diri. Benarkah dengan cara menghapus dosa-dosa kita Allah memberikan yang terbaik untuk kita? Betul. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Orang yang mohon ampun kepada Allah bukan hanya diampuni dosanya, tapi wa yumdidukum bi amwal, Allah tambahkan hartanya, wa banin, Allah tambahkan anak-anaknya. Kalau Allah sanggup untuk memberi anak, berarti Allah juga sanggup memberikan pasangan. Ya banyak orang mikir, oh enggak, Allah sanggup memberi anak, berarti Allah kasih pasangannya dulu. Enggak mungkin Allah ngasih anak sebelum memberikan pasangan yang terbaik dulu untuknya. Maka dia pun akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pasangan yang baik baginya. Maka ketika orang memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Berarti betul apa yang ditanyakan oleh mbaknya tadi daripada hamba Allah, bahwasanya perlukah saya menghapus dosa-dosa saya terlebih dahulu, perlukah saya bertaubat terlebih dahulu? Maka tugas kita sebagai hamba hanya bertaubat. Urusan dihapus belum dihapus itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai hamba Allah sangat penting untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah, berarti intinya memang kita harus selalu mohon ampun kepada Allah. Betul. Agar mendapat yang baik-baik pada kita nih. Bahkan Iya. rezeki aja kan Dikasih. juga jodoh juga rezeki dong, Betul. pastikan. Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih Ustadz Syam. Iya. Kenapa Syam? Berarti kamu rezeki aku dong. Aku yang rezeki. Sama-sama rezeki. Sama-sama rezeki, alhamdulillah. Sama-sama baik. Oh iya. Amin. Masya Nah, Allah. ini ada pertanyaan kedua, tapi kamu yang bacain ya. Ini untuk Uma Oki nih. Nah, silakan. Uma Oki dari hamba Allah di Instagram. Katanya, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Kadang aku lebih takut sama good boy. Emang Masya Allah luar biasa akhlaknya dan penampilannya, alhamdulillah Masya Allah bakal bisa membimbing keluarga. Tapi sekarang lagi marak yang good boy itu lebih menyeramkan daripada yang playboy. Terus gimana cara memilih calon pendamping yang baik? Baik, langsung dijawab ya. Oke. Ini sudah diaplikasikan kemarin kepada Abang Rian untuk Ria Ricin. Betul. Insyaallah. Jadi ustadz-ustadz semuanya, Iya. karena ayah kami sudah berpulang, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'anhu. Jadi saya sebagai kakak pertama ini kemarin menseleksi Buat Icis. buat Icis. Waduh. Salah satunya ada Abang Ria. Nah, hari ini yang mau saya ceritakan. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Islam adalah agama yang sangat luar biasa, bahkan panduan dalam memilih jodoh saja sudah diajarkan di dalam Islam. Kita cerita sedikit yuk, teman-teman sekalian. Kita lihat bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha memilih jodoh. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini mendengar ada seseorang yang bergelar Al-Amin, terpercaya. Ketika berbicara orang-orang senang, orang-orang percaya, perbuatannya juga dapat dipercaya. Kemudian Siti Khadijah ini tertarik, teman-teman sekalian, siapa Al-Amin ini? Tidak hanya sekedar mendengar,
dan percaya begitu saja, tapi betul-betul dibuktikan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, mengutus salah satu asistennya untuk bersama-sama dengan seseorang yang bergelar Al-Amin ini untuk membawa perdagangan Siti Khadijah menuju ke negeri Syam. Nah, dalam perjalanan jauh itu mulailah terlihat siapa Al-Amin ini sebenarnya. Karena kalau kita ingin mengenal seseorang, kita bisa melihatnya dengan perjalanan yang jauh, kita bisa melihatnya dengan bermalam dengannya, kita bisa melihatnya dengan ketika kita berhubungan masalah keuangan. Maka Sayyidatina Khadijah adalah seorang wanita yang cerdas luar biasa. Beliau mengutus seseorang ini untuk mengecek sang Al-Amin ini. Ternyata betul apa yang selama ini diucapkan oleh orang, julukan Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Ternyata betul, karena sang asisten Siti Khadijah melaporkan kepada Siti Khadijah bahwa ternyata Rasulullah SAW memang memiliki akhlak demikian. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara agar mendapatkan jodoh yang baik, tidak hanya sekedar terdengar harum namanya di banyak orang, tapi juga dibuktikan sebagaimana Sayyidatina Khadijah membuktikannya kepada Rasulullah SAW. Seperti itu salah satu contohnya. Masih banyak kisah-kisah lainnya, termasuk lihat dari hartanya, lihat dari fisiknya, lihat dari keturunannya, tapi yang lebih baik lihat dari agamanya, cari yang sekufu, banyak. Tapi itu harus betul-betul dilakukan untuk memilih yang terbaik untuk pasangan kita. Masya Siapa Allah, nangis? Hah? Kamu kenapa nangis? Ayo lo. Aku nggak buat apa-apa loh, kamu kok Dek, nangis? Boki nggak salah pilih kan, Dek? Hah? Dek, Nih, kenapa nangis? kenapa? Gimana ya Boki kalau misalnya ada laki-laki yang suka bikin perempuan nangis? Bukan suami saya. Entar. Bukan suami Ini saya. klarifikasi. Bukan. Abang Rian gimana? Bukan. Disuruh. Abang Rian, Bukan gitu. Abang Rian, kalau Abang Rian menyakiti adiknya Uma Oki Iya. juga sakit juga. Enggak, udah Banyak gini. yang sakit, ada Mbak Cindy, ada Ibu, ada Mbak Oki, ada tetangga-tetangga, rentet-rentet yang tetangga. lain. Hubungan tangga apa? Tapi juga kalau Ricis menyakiti Abang Rian, yang sakit juga ibu. Iya, banyak yang sakit. Semuanya Wah, sama. udah gini aja gini. Nah kan jemaah jadi salah tanggapan nih. Aduh. Belum udah, dijawab dulu sama Uma. udah nanti aja. Nanti kita bisa jelasin Sekarang sama-sama. Bener Uma nggak? sekarang. Kita cerita dulu. Perhara rumah tangga. Udah, tapi jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Perhara sekeluarga. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jangan buat ada nangis loh. Kita gimana Ustaz Ahmad? Udah. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas dalam tema mendingan good boy daripada playboy. Nah, gimana Bi? Kamu mau nanya nggak nih sama Uma Oki? Ya udah coba silakan nanya. Apa? Ini nangis beneran. Gara-gara siapa? Kulit saya. Gara-gara Enggak. Orang-orang kan di luar suka Ya, banyak gimana? perempuan-perempuan suka nangis. Pas Ricis tanya kenapa nangis, itu suka suami aku bikin aku nangis, gimana ya lah, jangan tanya sama saya, tanya sama Uma gitu. Baik, Masya Allah nih ya. Ternyata banyak sekali laki-laki di luar sana yang sering sekali menyakiti perasaan wanita. Bagaimana itu? Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada seorang laki-laki yang menyakiti perasaan wanita, kita lihat teman-teman sekalian. Rasulullah SAW ingatkan kalau kita mau pilih pasangan, lihat dari fisiknya, lihat dari keturunannya, lihat dari hartanya, sebaik-baiknya lihat dari agamanya. Kenapa sih lihat dari agamanya? Hasan Al-Basri menjelaskan, sahabat sekalian, ketika seseorang itu mencintaimu, kalau kita pilih dari agamanya, dia akan memuliakanmu. Tetapi kalau seseorang itu tidak mencintaimu, kalau dia punya agama yang baik, dia tidak akan zalim kepadamu. Jadi itu sebabnya kenapa salah satunya kalau kita mau pilih pasangan, maka pastikan agamanya yang baik karena dia tidak akan pernah bertindak zalim kepada istrinya. Seorang laki-laki yang baik akan paham bahwa seorang istri diingatkan oleh Rasulullah SAW seperti gelas-gelas kaca. Jadi kalau terlalu keras, dia akan mudah sekali menangis, dia akan mudah sekali retak, dia akan mudah sekali hancur. Dan kalau sudah hancur itu untuk merangkainya kembali itu memerlukan waktu juga. Rasulullah SAW juga mengingatkan sahabat-sahabat semuanya. Nah ini untuk para laki-laki yang mungkin selama ini masih cuek dengan pasangannya atau mungkin selama ini mengabaikan perasaan istrinya. Rasulullah ingatkan wanita itu, Abang Rian, wanita itu ini nih Icis ini ya, wanita-wanita ini pesan terselubung juga nih ya secara pribadi. Seperti apa namanya? Gelas-gelas kaca. Iya, gelas-gelas kaca dan juga seperti tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau terlalu dikeraskan, seorang perempuan apabila terlalu dikeraskan dia akan patah. Tapi kalau dibiarkan begitu saja dia akan tetap terus menjadi bengkok. Maka sebenarnya gampang sekali cara untuk mendekati wanita.
Gampang sekali caranya untuk meluluhkan hati wanita. Dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Ada berbagai macam bahasa cinta, sahabat-sahabat sekalian, yang berbeda-beda di setiap orang. Kita harus temukan apa sih yang disenangi oleh pasangan kita. Bahasa cinta itu berbeda-beda. Ada yang bahasa cintanya dengan verbal, mengucapkan saya sayang kamu, I love you, dan sebagainya. Ada yang bahasa cintanya adalah dengan sentuhan fisik. Dia suka dielus, dia suka dipeluk, dia suka disayang-sayang. Ada yang bahasa cintanya suka memberikan hadiah, suka diberikan hadiah. Jadi seorang suami peka untuk memberikan hadiah. Ada yang bahasa cintanya misalnya memang quality time. Misalnya quality time atau dengan tindakan. Jadi seorang suami yang baik insya Allah ketika paham bahasa cinta, dia akan memahamkan dirinya sendiri kira-kira apa ya yang paling cocok untuk pasanganku supaya dia merasa disayangi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang senantiasa membuat perempuan-perempuan menangis, maka bagaimana dengan laki-laki yang seperti ini? Ketika dia memahami apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, perempuan itu begitu lembut sekali hatinya. Dibicarakan sedikit saja, kalau ada salah-salah kata, mungkin dia akan menangis. Maka untuk para laki-laki, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kadang-kadang lebih peka juga kepada istrinya. Tapi wahai para istri, tidak termasuk saya, kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan suami. Kadang-kadang istri ini ingin dimengerti oleh suami dengan cara yang tidak dimengerti oleh suaminya. Subhanallah. Bagaimana caranya? Kadang-kadang sang suami tanya, kamu kenapa? Kadang-kadang istri, kita suka mengatakan nggak apa-apa. Dalam hatinya kita ada masalah. Kenapa nggak diucapkan, teman-teman sekalian? Membuat komunikasi yang sehat antar suami istri. Kalau kita rasa nggak baik, kalau kita rasa sedang terluka, kalau kita sedang nggak baik-baik saja, katakan pada suami. Kadang-kadang suami nggak paham, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak ucapkan, kalau kita katakan kita baik-baik saja, suami akan merasa kita baik-baik saja. Sementara kita menangis terus-menerus dan suami meninggalkan kita dengan tertidur dan mengorok misalnya, karena dipikirnya kita baik-baik saja. Oleh karena itu, salah satu yang paling penting juga dalam hubungan suami istri adalah terciptanya komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik. Dan jangan lupa untuk senantiasa menerapkan bahasa cinta yang baik untuk pasangan kita. Semoga tidak ada laki-laki yang membuat perempuan-perempuan yang menangis. Dan para perempuan juga silakan untuk memahamkan suaminya kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan diam saja. Masya Allah, sebenarnya sih intinya tuh lebih ke suami menjadi lebih peka kalau istri tuh lagi nggak enak hati, lagi tenang gitu. Kayak aku kan sayang kan, aku kan lebih peka dan aku juga selalu sering quality time, ya enggak? Kasih hadiah. Dan komunikasi. Bahasa cinta, ya enggak? Aku sering elus-elusin gitu. Kita bertiga menjadi gitu. Apa pemanis? Pemanis. Aduh, Masya Allah, terima kasih Mbak Oki. Nah, Rian mau ke Ustadz Ahmad Khan nih. Benarkah seseorang yang playboy bisa berubah menjadi seorang good boy? Dan biasanya apa yang membuat seorang playboy berubah menjadi good boy, Ustadz? Mau dijelasin ke dalam tausiahnya, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang luar biasa. Apa penyebab seorang yang playboy bisa merubah dirinya menjadi good boy? Ini pertanyaan nggak bisa dijawab kecuali oleh pelatih, ya. Pelatih. Iya, bukan pemain. Iya. Jadi yang Coach. jawabnya harus pelatih. Iya. Waduh. Ada beberapa faktor yang bisa merubah seorang yang playboy itu menjadi good boy. Yang pertama disebabkan karena dia mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seseorang itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Inna li ibadan idza sahahtu jismahu fa'ata'ani." Ila akhiril hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang kalau aku kasih badannya sehat, maka dia akan taat kepadaku. Dan ada di antara hambaku yang kalau aku kasih dia sakit, baru dia taat kepadaku. Dan ada di antara hambaku yang kalau aku kasih dia kaya, dia taat kepadaku. Dan ada juga di antara hambaku yang kalau dia aku kasih miskin, dia baru taat kepadaku. Dan ada juga di antara mereka yang ketika aku berikan teguran, aku berikan musibah, aku berikan adab, baru dia taat kepadaku. Maka bisa jadi seseorang yang playboy menjadi good boy kalau dia dapat teguran, yaitu berupa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak buktinya, harus apes dulu, harus dilabrak dulu, harus dipermalukan dulu di hadapan umum, baru kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merubah dirinya yang tadinya playboy menjadi good boy. Maka para playboy di luar sana, jangan sampai hal ini terjadi. Kalau sudah dipermalukan, kalau sudah diapesin nama Allah Subhanahu wa taala, nanti malunya seumur hidup, naudzubillah. Yang kedua, disebabkan seseorang itu karena mendapat taufik hidayahnya Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Sesungguhnya tidak ada taufik dan hidayah petunjuk itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang berubah dari tidak baik menjadi baik karena hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa disebabkan karena diberi pasangan. Seseorang ketika menikah, maka dia akan berubah.
Yang tadinya bandel jadi anak baik-baik, jadi suami yang baik. Kenapa? Karena di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadun lil basar wa ahsanul faraj. Faman lam yastati' fa'alayhi bisawm fa inna lahu wija. Kata Rasulullah, wahai para pemuda, apabila kau sudah punya kemampuan untuk menikah, maka segera menikah. Karena menikah itu punya pasangan, bisa menjaga pandangan mata dari melihat yang haram, bisa menjaga kemaluan daripada berzina atau berbuat maksiat. Tapi kalau belum punya kemampuan untuk menikah, banyak-banyakin puasa deh. Karena puasa juga bisa menjaga diri kita daripada kemaksiatan. Maka ini faktor ketiga, seseorang bisa berubah yang tadinya playboy jadi good boy kalau dia menikah. Lalu kemudian yang keempat, ketika seseorang diberi keturunan, maka dia bisa berubah yang tadinya playboy bisa jadi good boy. Kenapa? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Nabi katakan, biru abakum tabirokum abnaakum wa ifu taifa anhum nisahum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, karena kalau kalian punya anak kalian akan bakti kepada kalian. Dan jaga kehormatan harga diri wanita, karena kalau kalian nanti punya anak perempuan, kalian punya istri, maka kehormatan mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, playboy bisa berubah jadi good boy kalau dia mati. Kenapa? Fa'ilam tanfa'u nasihat fal mautu ghati'ahu. Kalau seandainya seseorang tidak bermanfaat untuk diberi nasihat, maka sesungguhnya kematian yang akan memutus dia dari keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Berarti sebenarnya ya Ustadz ya, pada saat kita playboy belum menerima apes dan diberi maaf kalau misalnya kesalahan atau ujian dari Allah, mendingan kita langsung tobat aja dan menjadi lebih baik, menjadi lebih good boy gitu aja sebenarnya. Jadi sebelum kita menerima apes ya, sebelum menerima apes langsung aja menjadi lebih baik gitu. Malah kadang-kadang udah ada yang dikasih apes berkali-kali tapi masih nggak mau sadar juga, sampai akhirnya Allah bikin apes yang ending. Langsung end gitu ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad. Terus di sebenarnya Ustadz Syam, ada nggak sih doa-doa agar wanita itu terhindar dari pria playboy? Ada nggak doanya Ustadz? Laki-laki juga dong agar terhindar dari playgirl kali ya. Oh iya mungkin. Jadi jangan pria aja nih, yang cewek juga pasti ada kan yang gitu. Iya benar. Tapi guruku Ustadz Ahmad, Oki, Icis, Tekurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang doa adalah senjata bagi seorang yang beriman, dan doa juga tameng bagi orang-orang yang beriman. Karena doa inilah kita senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sholat juga berisi dengan doa-doa? Bukankah orang yang sedang tawaf juga isinya adalah doa? Bukankah orang yang berpuasa sedang diterima doanya? Semua disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jalur doa. Maka doa-doa ini kalau kita katakan adakah doanya agar terhindar daripada perilaku buruk orang lain, atau bisa dibilang kalau tema hari ini membahas tentang playboy, maka doanya adalah ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. Doa daripada surah Yunus ayat 85, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami ini sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkan aku dengan rahmatmu ya Allah. Jadi kalau bicara rahmat Allah itu banyak. Rahmat Allah bisa berisi kesehatan, rahmat Allah bisa berisi kekayaan, rezeki, rahmat Allah bisa berisi kasih sayang Allah kepada kita, rahmat Allah bisa berisi perlindungan Allah kepada kita. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, selamatkan aku daripada orang-orang kafir dengan rahmatmu ya Allah. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada orang-orang yang zalim. Karena di awal doa dengan mengatakan Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku sasaran fitnah, sasaran daripada tipu dayanya para playboy misalnya, sasaran daripada tipu dayanya para playgirl gitu ya. Inilah bahayanya kesetaraan gender nih, subhanallah. Jadi kalau dia lihat ada playboy, wah perempuan jangan mau kalah, harus jadi playgirl juga. Padahal keburukan itu bukan untuk disaingi, tapi keburukan itu adalah untuk dihapuskan bersama-sama. Maka Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. Mungkin sama-sama kita baca agar jamaah di rumah juga bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami ini sasaran fitnah, sasaran keburukan
jauhkan daripada orang-orang yang berbuat jahat. Dan selamatkan kami dengan rahmat-Mu ya Allah dari orang-orang yang kufur, dari orang-orang yang kafir. Maka lengkap sudah ketika membaca doa dalam Al-Quran ini, ditambah doa dari baginda Nabi SAW yang senantiasa kita jadikan wirid pagi petang. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa maksud daripada doa ini? Dengan nama Allah yang tidak ada keburukan yang ada di langit dan ada bumi yang bisa menimpaku kecuali Allah izinkan. Artinya kalau doa ini bisa menghalangi racun, kalau doa ini bisa menghalangi virus, apalagi buaya. Kalau virus saja bisa dihalangi, terhalang daripada doa ini, virus yang partikel kecil sekali itu bisa dihalangi oleh Allah dengan doa ini, apalagi buaya yang bentuknya besar, apalagi buaya yang berkumis gitu ya, buaya yang necis gitu. Maka subhanallah, pasti Allah bisa melindungi kita. Wallahu ta'ala. Masya Allah, berarti kita harus banyak baca-baca doa yang tadi tuh agar kita bisa terlindung, dan juga nggak hanya doa, tapi kita bisa berserah diri kepada Allah agar kita selalu terlindung dari yang jangan tidak lupa juga baik. memperbaiki diri, karena sebagaimana engkau berbuat, begitu pula engkau akan diperbuat. Baiklah, terima kasih Ustadz Syam. Baiklah jamaah di rumah, pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Mobil. Nah, Ih, keren banget mobilnya. Pas Icis ada di sini jadi lincah gitu mobilnya. Kayaknya itu lebih menarik ya. Apa nih? Coba. dari jemaah. Wow. Bisa nggak? Bisa. Oke. Ini saya baca ya. Oke. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara balas dendam ke playboy ya Ustazah? Balas dendam. Kalau diinget-inget sih sakit hati banget lah. Ya, dia tega banget selingkuhin aku sama sahabatku sendiri. Wow, sahabat Siapa sendiri. Ya, Cis, jadi itu pertanyaannya adalah bagaimana apabila saya sudah terlanjur diselingkuhi, bagaimana cara balas dendam, ya kan? Kalau menurut Cis gimana, Cis? Coba impersonate dulu, Cis. Kirimin bunga. Coba. Gimana, Cis? Coba, Cis. Coba Ustazah Nanti baru Icis Uma menjawab. Izin Ustaz. Dia impersonate Uma Oki ceritanya. Gimana, Cis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membalas dendam kepada laki-laki yang menyakiti hati perempuan, apalagi sampai diselingkuhi? Cukup, Cis. Takut tukar ya? Takut jawabnya diambil. Durasi ceramahnya habis. Habis. Langsung aja jemaah Islam itu indah, mohon maaf. Jadi tadi Icis bertanya tentang tema pada hari ini, subjudul pada hari ini adalah bagaimana nih Cis? Dan bagaimana kita semua kalau seandainya kita diselingkuhi, kemudian kita merasa sakit hati dan kita ingin balas dendam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Kejahatan yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita sendiri. Siapapun yang berbuat serong, berbuat curang, berbuat khianat, nggak usah capek-capek. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha teliti, Allah Maha membalas dengan sedetil apa yang dikerjakan. Jadi kalau ada seseorang yang berkhianat dengan kita, atau seseorang yang berbuat serong, atau seseorang yang berbuat curang, Allah mengetahui dan Allah membalas perbuatan tersebut. Ketika seseorang berbuat dosa, sesungguhnya dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Ketika seseorang sedang berbuat maksiat, sesungguhnya dia sedang jahat kepada dirinya sendiri. Jadi jangan pusing dengan itu, teman-teman sekalian. Fokus kita adalah pasti sakit hati, manusia biasa, pasti merasa terluka, manusia biasa, karena kepercayaan kita dikhianati. Minta sama Allah SWT untuk tenangkan hati terlebih dahulu. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa menghadapinya. Dan kemudian cari waktu yang baik untuk kita bicarakan apa penyebabnya. Kenapa seseorang itu melakukan perbuatan seperti itu. Mungkin, lagi-lagi, ada kesalahan pada diri kita, ada kekurangan pada diri kita, yang sehingga karena itu dia mencari dengan yang lain, itu membuat kita harus introspeksi diri dan perbaiki diri. Kemudian yang kedua, bicara baik-baik. Kenapa hal itu terjadi? Atau mungkin dia khilaf, atau mungkin dia berbuat salah tanpa sadar, ataupun yang lain-lainnya. Itu kembali kepada diri kita. Kita tahu bahwa setiap orang berbuat salah. Kita pun pernah berbuat salah, teman-teman sekalian. Kita pun adalah manusia yang tidak bersih. Kita manusia yang kotor. Kita manusia yang penuh dengan aib. Kenapa orang sayang pada kita? Kenapa orang hormat sama kita? Karena Allah tutupi siapa sesungguhnya diri kita. Karena Allah tutupi semua keburukan diri kita. Sehingga kita yang terlihat di depan orang semuanya yang baik-baik saja, teman-teman sekalian. Ketika orang itu berbuat salah, kita juga manusia yang pernah berbuat salah. Maka kalau dia betul-betul berbuat salah dan pada akhirnya dia mengakui, dia taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Sahabat-sahabat sekalian, berhenti, menyesal, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan dia yang kemarin. Maka minta sama Allah kekuatan untuk bisa memberikan kesempatan. Kalau teman-teman mau untuk memberikan kesempatan. Sebagaimana kalau kita berbuat salah, kita juga ingin
memperbaiki kesalahan kita dan ingin diberikan kesempatan. Maka apa bahayanya kalau teman-teman ikut membalas? Tidak akan pernah ada habisnya. Keburukan dibalas dengan keburukan, keburukan dibalas dengan keburukan, dendam dengan dendam, dendam dengan dendam. Nggak akan ada habisnya teman-teman sekalian. Maka kita lihat, kita fokus untuk menyelesaikan masalah, kita fokus untuk berbuat baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kebaikan sebiji zarrah Allah akan balas. Kesabaran kita Allah akan balas. Kita memberikan kesempatan kepada orang yang kita cintai, Allah akan membalas semua kebaikan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Keburukan sebiji zarrah juga Allah akan balas. Jadi kita nggak perlu pusing dengan dosa orang lain, kita ingin balas, nggak perlu pusing karena Allah Maha Adil atas setiap perilaku hamba-hambanya. Jadi untuk teman-teman semua, tenangkan diri, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Dengan begitu insya Allah, tambah doa ya, Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan dengan begitu selesai sudah yang kemarin, kita buka lembaran baru, kita mau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, asal kita menjadi qurrata a'yun, tunjuk mata, tunjuk hati, insyaallah. Subhanallah, terima kasih Uma. Berarti intinya kita tuh harus bersabar dan nggak perlu membalas deh. Toh ntar sakit hati itu pasti bakal sembuh sendiri dan merasakan lega, pastinya bahagia banget gitu. Terima kasih Uma. Selalu ada kebaikan dalam setiap pemaafan kepada orang lain. Amin, insya Allah kita selalu bahagia semua. Kenapa Cis? Mau impersonate lagi Cis? Enggak, ini ada nih. Ada nih, aku tahu gimana cara mengetahui orang-orang playboy bisa setia dan bertobat. Tar dulu. Gimana? Kamu suka ngintip-ngintip, nggak boleh tahu. Kok nggak boleh ngintip-ngintip? Enggak, ini aku tahu. Ini daripada dari tadi perhara rumah tangga. Acara rumah tangga nih. Iya, udahlah jamaah. Setelah yang satu ini kita lanjutkan lagi, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Aku lihat dikit. Apalagi tuh. Jemaah di rumah pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah, silakan sayang, kamu boleh tanya dong. Impersonate lagi. Jangan ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Gimana cara mengetahui bahwa seseorang playboy itu mampu setia dan bisa bertaubat? Gimana Ustazah Oki? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu punya masa lalu, setiap orang itu punya kisah sebelumnya. Terkadang ada satu titik di mana pada akhirnya dia ingin menyudahi itu semua. Salah satu cirinya apa? Dia sudah mau berkomitmen serius dengan orang yang dia rasa bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Jadi ketika ada seseorang playboy yang insyaf ya kita katakan atau berhenti dari keplayboyannya, salah satu cirinya adalah dia mampu berkomitmen atau dia mau berkomitmen secara serius membangun rumah tangga yang baik. Dan yang kedua, gampang banget ngelihatnya, dia punya hubungan yang sangat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang sangat baik dengan Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari mana? Dari ibadah-ibadahnya, dari salatnya, bagaimana interaksinya dengan Quran setiap harinya, bagaimana ibadah-ibadah wajib maupun sunnahnya. Karena hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi hubungan dia dengan sesama manusia yang lainnya. Jadi kalau ditanya bagaimana ciri-cirinya, dia sudah mau berkomitmen dengan seseorang yang dia yakin itu adalah wanita yang baik untuk jadi ibu bagi anak-anakku. Yang kedua, dia punya hubungan yang sangat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nggak bisa diganggu gugat nih. Kalau udah punya hubungan baik sama Allah, insya Allah dia sudah benar-benar berhenti dari perbuatan buruknya. Masya Allah, terima kasih Uma Oki. Nah, harus ada hubungan baik sama Allah Subhanahu wa taala saya. Betul. Ya. Gitu jadi kalau caranya. ada sedikit-sedikit permasalahan, back to Allah ya. Langsung ke Allah. Biar semuanya bahagia dan tenang nih gitu. Betul sekali. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Khan. Emang ya firasat orang tua itu selalu benar dan mengetahui mana yang baik dan tidak buat anaknya. Bagaimana bisa orang tua mengetahui bahwa laki-laki itu yang terbaik atau tidak untuk kita? Silakan Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu hadis yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yandur binurillah." Hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mukmin, karena firasatnya orang mukmin itu dia memandang sesuatu itu dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang mukmin aja dia punya firasat yang luar biasa, dia memandang dengan cahaya Allah, apalagi orang tua, apalagi seorang ayah, apalagi seorang ibu yang sayang dan perhatian kepada anaknya, maka niscaya dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kok bisa? Karena orang tua itu
di masa lalunya banyak pengalaman dari kehidupan yang dialami. Jadi melihatnya itu bukan dari satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi dari kehidupan yang pernah dialami. Jadi sedikit banyaknya orang tua itu paham mana yang terbaik buat anaknya, dan gak ada orang tua yang memilihkan pasangan yang tidak terbaik buat anaknya. Pasti orang tua selalu menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang terbaik. Maka taatlah kepada orang tua, bakti kepada orang tua, nurut dengan apa yang dipesankan orang tua. Karena sesungguhnya di dalam ketaatanmu kepada pilihan orang tua, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kalau rumah tangga mau bahagia, dapat ridho orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, maka insya Allah rumah tangga kalian akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, maka rumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad. Baiklah jemaah di rumah, selanjutnya mari kita mendengarkan muhasabah dan doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru-guru, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang pemuda kepada baginda Nabi SAW meminta izin. Tapi izin yang diajukannya bukan izin sembarangan. Pemuda ini mohon izin kepada Rasulullah agar mengizinkannya untuk bisa berzina dengan wanita lain. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Para sahabat yang berada di sisi Rasulullah semua marah. Mereka semua tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Maka mereka serta-merta mengatakan anak muda ini tidak sopan kepada Nabi. Bisa-bisanya dia meminta izin dengan hal yang demikian. Namun dengan bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh akhlak yang mulia, maka Nabi menghalangi para sahabat yang marah tadi dengan mengatakan, tunggu, biarkan ia berbicara. Maka anak muda itu meneruskannya, saya ingin berzina, saya mohon izin untuk berzina. Sholat sih sholat, puasa sih sholat, tapi saya mohon izin aja untuk berzina. Kata Nabi SAW, oke, saya izinkan, tapi bolehkah jikalau seandainya ada yang menzinahi ibumu juga? Relakah engkau jikalau ada yang menzinahi adik perempuanmu? Relakah engkau jikalau ada yang menzinahi ibumu? Anak muda itu langsung berpikir dengan keras, tentu saya tidak rela ya Rasulullah. Maka Rasul pun menjawab, begitu pula dengan wanita yang ingin engkau zinahi. Dia punya ayah, dia punya saudara laki-laki, dia punya sanak saudara. Maka tidak ada yang rela untuk dipermainkan. Maka jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mungkin mempermainkan perasaan orang lain, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin yang punya masa lalu yang kelam, mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa, tidak ada yang manusia yang suci dari dosa. Semua manusia pernah melakukan kesalahan, namun sebaik-baik daripada mereka adalah mereka yang memohon ampun dan kembali kepada Allah serta menambal keburukannya dengan kebaikan. Jikalau kita pernah menyakiti perasaan orang, apa salahnya jikalau kita memperbaikinya? Setelah kita memperbaikinya, lalu kita menambah kebaikan-kebaikan kita terhadap orang lain. Takutlah kita kepada Allah dimanapun berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kita berada, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, dalam keadaan mengenakan pakaian yang baik, atau dalam keadaan tidak mengenakan pakaian yang baik, dalam keadaan ada yang mengenal kita ataupun tidak ada yang mengenal kita, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa untuk tidak akan pernah mampu untuk bermaksiat karena kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يا الله selamatkan kami, jangan engkau jadikan kami sasaran daripada kaum yang zalim ya Allah. Wa najjina bi rahmatik, dan selamatkan kami dengan rahmatmu ya Allah minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana fi أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولا تضرهم واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا الله. jagalah keluarga kami, pasangan kami, anak cucu keturunan kami ya Allah, karena Engkaulah yang maha menjaga. Bimbing mereka dalam ketaatan padamu ya Allah, agar mereka tidak
tidak dizalimi dan tidak menzalimi, dan berikan kami rezeki dari berbaktinya anak cucu kami kepada kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Islam Itu Indah jam 5 pagi. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.